Ya, Bu Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Jemaah sekalian, ibu-ibu yang sama dimuliakan Allah Rabbul Alamin, kita bersyukur pada pagi hari ini bisa bersua kembali untuk pertemuan kita yang ketiga. Pertemuan kita yang ketiga menunjukkan bahwa yang namanya usia cepat sekali berlalu. Pertemuan ketiga artinya ini kita sudah 2 minggu lebih dari pertemuan pertama. Begitulah waktu, begitu cepatnya berputar. Pada kesempatan ini kita akan masuki tema kita yang ketiga atau subtema kita yang ketiga. Kalau pada yang pertama adalah mengapa kita mesti sholat. Terus kemudian yang kedua, sholat itu ada yang justru membesarkan ego, membesarkan keakuan. Makanya ada sholat yang diancam dengan api neraka, fawailul lil musallin. Kemudian yang ketiga sekarang adalah sholat yang menyerahkan ego kita. Karena sholat yang menghadirkan diri di hari Banilahi adalah sholat yang melenyapkan ego kita ke dalam egonya Tuhan. Satu-satunya yang berhak punya ego hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini, dan mari kita masuk ke screen untuk mengikuti ayat demi ayat pembahasan kita pada kesempatan terakhir ini. Jadi ini adalah merupakan tema utama kita, yaitu salat menghadirkan diri di haribaan ilahi. Jadi kalau kita salat itu bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, menggugurkan kewajiban, tetapi sekaligus kita ingin mengamalkan satu tagline yang sangat terkenal dalam Islam, yaitu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kita kembali lagi kepada Allah. Kemudian ini adalah pertemuan yang ketiga. Ya, pertemuan yang ketiga, judulnya adalah salat yang meleburkan ego keharibaannya. Jadi intinya adalah meleburkan ego keharibaannya. Jadi kalau kita sudah berhasil mencapai derajat ini, berarti kita tidak ada ikatan-ikatan apapun dengan ego pribadi kita. Namanya sudah, yang ada hanya egonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap ini bukan hanya terjadi pada saat kita sholat, tetapi kapan saja. Para nabi dan rasul, kenapa dipilih oleh Allah? Karena ini terjadi pada diri mereka. Mari kita menelusuri ayat demi ayat dalam pembahasan kita ini. Kita sampaikan dulu bahwasanya perbedaan mendasar manusia dan hewan adalah, jadi Bapak-Ibu sekalian, perhatikan ini yang ada di depan di layar. Perbedaan mendasar manusia dan hewan. Jadi perbedaan mendasar manusia dan hewan, yaitu bahwa manusia bisa berkata aku, sementara hewan tidak bisa sama sekali. Jadi perbedaan mendasar manusia dan hewan adalah bahwa manusia bisa berkata aku, sementara hewan tidak bisa sama sekali. Manusia bisa berkata inilah aku, inilah ayahku, inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku, inilah rumahku, inilah negeriku, dan sebagainya. Inilah harta bendaku. Jadi manusia bisa lebih mulia daripada hewan karena manusia tidak bisa kemana-mana, tapi terpatok atau terikat pada akunya. Jadi kalau hewan-hewan itu tidak bisa kemana-mana bila terikat pada tambatannya, diikat, maka kemudian kalau dia diikat pada pohon, maka dia tidak bisa kemana-mana. Diikat pada
Besi tidak bisa kemana-mana. Diikat pada sesuatu, dia tidak bisa kemana-mana. Sedangkan manusia sendiri keterikatannya pada akunya, egonya. Nah, makanya kalau manusia itu tidak mengenal aku yang sesungguhnya, maka manusia menjadi egoistik dan akhirnya kemudian subjektif. Ketika manusia menjadi subjektif, maka terkadang menghalalkan segala macam cara kepentingan demi kepentingan akunya, seraya mengorbankan aku orang lain. Jadi itulah manusia bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat, tapi bisa juga lebih buruk daripada hewan-hewan ternak. Kemudian aku ini memiliki berbagai macam peralatan atau prajurit, kita sebut di sini dengan istilah prajurit. Jadi aku mempunyai beberapa prajurit. Yang pertama adalah prajurit akal. Prajurit akal ini untuk melakukan analisa. Ya, jadi kalau melakukan analisa, benar salah berapa dan siapa, itu adalah akal. Kemudian ada indera, panca indera, untuk melakukan persepsi. Persepsi artinya menghadirkan sesuatu yang ada di luar ke dalam diri kita, baru kemudian dicerna oleh akal. Kemudian yang ketiga, kita punya kalbu. Ya, kalbu ini adalah untuk menciptakan solidaritas dengan sesama. Kemudian ada fuad untuk merasakan itu rasa. Dari sinilah muncul kata cinta, karena cinta itu adalah rasa. Jadi fuad adalah untuk rasa, dan ingat, cinta itu adalah rasa. Itulah sebabnya kalau bicara tentang cinta cenderung misalnya bersifat romantis, melankolis, dan sentimental. Kenapa? Karena dia adalah rasa. Nah, sekarang mari kita coba menganalisa semuanya ini, atau melihat semuanya ini di dalam ayat-ayat berikut ini. Kita mulai dari surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 96 dan nanti 97 berikutnya. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Jadi Bapak Ibu sekalian camkan kata-kata ini ya. Jadi kita camkan kata-kata ini. Jadi ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Jadi apa saja yang ada di sisi kalian, kata Tuhan, itu pasti akan lenyap. Yanfadu akan binasa, hilang. Apa saja yang kita ada di sisi kita, bukan hanya harta, bukan hanya pangkat dan jabatan, tetapi juga suami, istri, anak, dan sebagainya. Jadi apa saja yang ada di sisi kalian, yanfadu akan lenyap. Ya. Wa ma indallahi baqin. Sedangkan yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Ya, jadi dengan demikian Mas Sebagai harusnya kita menjadikan apa yang ada di sekitar kita itu sebagai kendaraan saja. Kalau istilahnya tadi prajurit saja untuk sampai kepada Allah. Jadi prajurit itu artinya apa? Digunakan untuk berperang, melawan kepentingan ego kita untuk sampai kepada Allah, karena hanya yang ada pada Allah itu yang kekal. Jadi apa kata-kata ma indakum yanfadu termasuk ego kita. Jadi ego kita itu, keakuan kita itu akan binasa. Satu-satunya yang kekal adalah egonya Allah. Jadi kalau kita mau kekal, ya ego kita harus dileburkan. Keharibaan Allah dileburkan ke dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Dan salat, pembahasan kita di pembahasan pertama adalah tujuannya untuk itu. Di pembahasan pertama kita, mengapa kita mesti salat, kita sudah bahas ini. Kenapa mesti kita salat? Di antaranya ada yang mengatakan bahwa innani ana Allah, masih ingat surat Thaha ayat 14, ketika Allah memanggil Nabi Musa dan dikatakan, ya Musa innani ana Allah, tidak ada, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak boleh ada ilah selain aku, tidak boleh ada aku selain akuku. Fa'buduni, maka sembahlah kepadaku. Kata sembahlah kepadaku artinya lepaskanlah egomu dan masuklah ke dalam egoku. Wa aqimis shalah, cara yang paling gampang adalah salatlah. Lidzikri, supaya engkau hilang dan yang ada hanya aku saja. Aqimis shalata lidzikri, untuk mengingat aku. Jadi ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin.
Dan nanti inilah yang nanti menentukan kita di akhirat, sejauh mana kita melepaskan ego kita, atau sejauh mana kita menghadirkan ego kita ke dalam egonya Tuhan. Itulah yang menentukan tingkatan-tingkatan amal kita. Yang di sini dikatakan wala najziyannal ladzina sabaru. Ini butuh kesabaran. Terus sampai ke sini kesabaran namanya. Jadi proses atau upaya berkelanjutan untuk melepaskan ego kita ke dalam egonya Allah itu yang disebut dengan sabar. Kita ulangi, jadi upaya atau proses berkelanjutan melepaskan ego kita ke dalam egonya Allah lah yang disebut dengan sabar. Alladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi wala najziyanna alladzina sabaru. Kami pasti akan memberikan balasan, jaza, imbalan kepada orang-orang sabar. Ajrahum, sesuai dengan perjuangan mereka, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesuai dengan sebaik-baik apa yang mereka kerjakan. Jadi sebaik-baik apa yang mereka kerjakan. Jadi ahsan daripada perbuatan kita tergantung daripada kesabaran kita meleburkan ego pribadi kita ke dalam egonya Allah. Kemudian man amilah, makanya dikatakan man amilah, ini ayat berikutnya 97 ya. Man amilah salihan, maka siapa yang beramal saleh. Man amilah salihan, siapa yang beramal saleh, min dzakarin, laki-laki, au unsa, atau perempuan. Jadi ini menunjukkan bahwa sama saja, ego laki-laki dan perempuan sama saja. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran tidak sepakat atau tidak berjalan bersama dengan pendapat yang mengatakan bahwa perempuan itu didominasi oleh rasanya, sementara katanya laki-laki didominasi oleh rasionya. Buktinya yang membunuh kemarin anaknya 4 orang, laki-laki, suami maksudnya. Ya, kan itu artinya rasa atau egonya besar sekali. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, jadi tidak benar kata-kata bahwa katanya kalau laki-laki kebalikannya akalnya 90%, rasanya cuma 10%, ini tidak benar. Ya, ini pernyataan tidak ada dasarnya dari kitab suci. Laki perempuan sama saja. Ya, laki perempuan bisa menjadi mulia, menjadi wali Allah, tapi bisa juga menjadi wali setan, atau bisa juga menjadi turun derajatnya. Man amila salihan, siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki ataupun perempuan. Wa huwa mu'min, selama dia mukmin laki-laki. Wa huwa mu'minun, dan selama dia laki-laki, maaf, selama dia mukmin ya, bukan laki-laki, selama dia mukmin, selama dia beriman, laki ataupun perempuan, jadi patokannya adalah mukmin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Maka pasti kami akan menghidupkannya, nuhyiyannahu. Kami akan berikan kehidupan kepadanya, hayatan thayyibatan. Jadi apa yang disebut dengan hayatan thayyibatan? Kehidupan yang suci, hayatan thayyibatan. Jadi syaratnya Allah menghidupkan kita dengan hayatan thayyibatan tadi adalah amal saleh yang didahului dengan peleburan ego pribadi kita ke dalam egonya Tuhan. Ya, jadi itu yang disebut dengan hayatan thayyibatan. Jadi sethayyibah mana kehidupan kita tergantung dari kemampuan kita melepaskan ego pribadi kita ke dalam egonya Tuhan, melepaskan atau proses yang berkelanjutan melepaskan ego kita ke dalam ego Tuhan. Itu juga disebut dengan tauhid. Karena tauhid artinya meninggalkan alam yang plural menuju kepada yang tunggal. Wala najziyannahum ajrahum. Kami pasti akan berikan kepada mereka pahala biasa nih makan yang itu kali sama tadi di awal. Sebelumnya tadi ini sama. Ajrahum biasa nih makan ya malu, ini sama lagi di sini. Ya. Jadi sama kalau kita lihat cuma sekalian ini. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, baru wala najziyannahum, mirip. Lanajziyannahum ajrahum, ini ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang baik ya,
yang telah mereka kerjakan. Ini yang telah mereka kerjakan. Ya. Jadi ajrahum biasa nih maka malun. Imbalan terbaik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi imbalan terbaik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Jadi amal kita, laki ataupun perempuan, sama saja. Semuanya bisa melahirkan kehidupan yang hayatan thayyibatan. Ya, hayatan thayyibatan ini kita artikan sebagai kehidupan yang bersih, yang suci, yang sempurna ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi, ini adalah surat Ar-Rahman. Bapak Ibu sekalian pasti sudah sering membaca ayat ini. Dalam surat Ar-Rahman ayat 26-27 Allah berfirman, kullu man 'alaiha fanin. Jadi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi walaupun bunyi ayatnya beda tetapi mirip. Maksudnya kandungannya maknanya sama. Yaitu kullu man 'alaiha fan. Semua ya man 'alaiha fan. Siapa saja yang ada dalam kehidupan ini selain Allah tentu akan binasa. Jadi kullu, tiap-tiap, man 'alaiha, tiap-tiap apa saja dan siapa saja yang ada dalam kehidupan ini, bukan hanya dalam kehidupan dunia ini, dalam kehidupan ini, maka memiliki sifat fana. Ya, memiliki sifat fana. Fana artinya tidak ada hakikatnya. Fana itu artinya binasa. Fana itu tidak punya sebetulnya keberadaan. Waya baka iyam baka. Kalau tadi kan ma indallahi yanfadu wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Kata-kata baka juga baqin tadi. Nah, wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal bakalah wajah Tuhanmu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Karena dialah memiliki hakikat. Kita sebut ini dengan hakikat. Al jalali wal ikram. Dialah yang berada di puncak kebesaran dan dialah berada di puncak kemuliaan. Semua kebesaran dan kemuliaan setelahnya adalah merupakan berian saja daripada kebesaran dan kemuliaan Allah SWT. Turunan saja, bayangan saja daripada kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian yang kekal hanyalah wajah Tuhan. Jadi kalau kita juga mau kekal ya kita harus ke sini, meleburkan ke sini. Semua yang ada di sini kita leburkan ke sini, jadi semua yang ada di sini kita leburkan ke sini. Ya. Supaya menjadi kekal. Jadi salat yang benar adalah salat yang menyerahkan semua yang ada pada diri kita, termasuk ego kita. Ingat, sebetulnya yang ada ego kita saja. Tadi kata-kata rumah, semuanya itu bermula dari ego. Kita tidak bisa mengatakan inilah rumahku kalau kita tidak memiliki aku. Kita tidak bisa mengatakan inilah suami istriku kalau kita tidak memiliki aku. Dan aku kita itu adalah merupakan sejatinya hanyalah merupakan bayangan daripada akunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang kita miliki hakikatnya milik Allah, karena aku kita itu sebetulnya adalah bayangan daripada akunya Allah. Jadi ketika kita mengatakan inilah punyaku, maka hakikatnya aku di situ aslinya adalah kembali kepada Allah. Jadi inilah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kekallah wajah Tuhanmu yang memiliki al-jalal wal ikram, memiliki kebesaran dan kemuliaan. Artinya dialah memiliki satu-satunya kebesaran asli dan kemuliaan asli. Jadi kalau kita merasa besar namanya, besar peranannya dalam kehidupan sosial, besar pangkat dan jabatannya, yaitu semuanya adalah hakikatnya dari Allah. Seperti dikatakan dalam pembahasan sebelumnya, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kerajaan ini atau apa saja kita sebut dengan milik, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi kita pindah ke surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 88-89. Di sini Allah SWT berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu hari akhirat nantinya, hari ketika tidak ada lagi tubuh kita telah mati dan dimasukkan ke dalam kuburan. Kata Allah pada saat itu la yanfa'u malun wala banun. Pada saat itu harta benda dan anak-anak, harta benda dan anak-anak la yanfa'u, tidak bermanfaat lagi.
Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi relasi kita dengan harta benda kita dan relasi kita dengan anak-anak kita. Apa sebabnya? Karena aku yang menyebabkan kita tadi mengatakan inilah hartaku, inilah anak-anakku telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meninggal, diambil paksa. Jadi yang disebut nanti meninggal itu ketika Allah mengambil paksa dari kita, aku kita. Seandainya kita tidak diambil akunya oleh Allah, tentu kita melawan. Kita mengatakan, tidak Tuhan, ini adalah hidupku. Ini adalah nyawaku. Ini adalah rohku. Maka saya tidak mau pergi bersamamu seperti itu. Tapi karena aku kita adalah hakikatnya milik Allah, maka yang kita tadi sebut dengan ruhku, jiwaku, ternyata dia pergi. Dan ketika dia pergi, tubuh kembali menjadi benda mati biasa, kembali kepada asalnya dari tanah, kembali kepada tanah lagi. Maka disebutkan pada saat berpisahnya tubuh kita dengan nyawa kita, jiwa kita, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada saat itu tidak lagi bermanfaat harta benda dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali man atallaha, yang datang, orang yang datang kepada Allah. Illa. Jadi ada illanya di sini Bapak sekalian. Jadi tadi sudah dikatakan la yanfa'u malun wala banun. Nah, kalau kita tarik dari atas, ma'indakum yanfa'du, ataukah kullu man alaiha fan, semua yang ada adalah pasti akan fana, binasa, illa kecuali. Kita bisa langsung ke sini. Ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan kalbu yang salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan kalbin salim. Kalbu yang salim. Apa salim sih? Bukan selamat, tetapi telah berserah. Ya. Dari situ muncul kata-kata Muslim itu berserah. Ya. Jadi kecuali yang datang kepada Allah dengan didahului kalbu yang telah berserah kepada Allah. Apa berserah kepada Allah? Yaitu tadi melepaskan akunya kembali kepada akunya Allah. Melepaskan egonya kembali kepada egonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melepaskan ego kita kembali kepada ego Allah, melepaskan aku kita kembali kepada akunya Allah, maka semua yang kita rasa sebagai milikku tidak ada lagi, karena itulah melahirkan penyakit-penyakit hati. Itulah yang menyebabkan terjadinya kejahatan selama ini. Ya. Itulah yang menyebabkan terjadinya kejahatan di muka bumi ini. Jadi illa man atallaha biqalbin salim. Jadi itulah akar daripada seluruh kejahatan. Jadi ketika kalbu kita belum salim, itulah akar daripada kejahatan. Makanya dikatakan oleh Nabi, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau itu bagus, maka baiklah seluruhnya. Kalau itu buruk, buruklah seluruhnya. Kata Nabi, ala wahyal qalb, itu adalah kalbu. Kapan dia baik? Kalau dia salim. Kapan dia buruk? Ketika dia zolim. Jadi bisa salim, bisa zolim. Jadi bisa salim, bisa zolim. Kalau dia zolim, menzalimi dirinya, maka kemudian disebutlah dengan nafs zulmani. Ketika dia salim, menyerahkan dirinya kepada Allah, disebutlah dengan nafs rahmani. Seperti itu. Ini adalah surat yang ke-37, mirip. Ya, ini adalah mirip. Bapak, Ibu jemaah sekalian yang mengaku selamanya atau merasa dirinya telah menjadi pengikut keluarga Nabi ataukah menjadi syiahnya, coba kita baca ayat ini baik-baik. Apa benar kita ini berhak diaku sebagai syiahnya? Nah, yang menentukannya adalah ayat ini. Jadi marilah kita mencoba mengukur, melihat pengakuan kita itu dengan ukuran standar Allah Subhanahu wa taala. Inilah standar Allah. Karena ini adalah Al-Qur'an. Surat As-Saffat surat 37 ayat 83 dan 84. 83 84. Ini berbicara tentang Nabi Nuh. Setelah itu kemudian berbicara Nabi Ibrahim. Ini adalah di atasnya ayat ini adalah tentang Nabi Nuh. Dan kan sekarang Nabi Ibrahim. Baru dikatakan begini. Wa inna, dan sungguhnya min syiatihi, di antara syiahnya Nabi Nuh. Jadi syiahnya di sini Nabi Nuh. Ya. Jadi syiahnya di sini adalah Nabi Nuh. Ya. Wa inna min syiatihi, dan sungguhnya benar-benar di antara syiahnya, yang termasuk syiahnya Nabi Nuh adalah la Ibrahim, benar-benar adalah Ibrahim.
Pertama kita sampaikan bahwa Ibrahim itu adalah Syiah. Ya, jadi kalau mau menjadi ahli tauhid seperti Ibrahim harus menjadi Syiah juga. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sungguhnya di antara Syiahnya Nabi Nuh itu adalah Ibrahim. Di sini ada kata inna. Kalau saya ada kata inna ini. Dan sini ada lagi taukid, lam taukid. Inna la ini lam taukid. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sungguhnya di antara syiahnya Nabi Nuh itu adalah benar-benar Ibrahim. Jadi artinya Nabi Ibrahim itu benar-benar sungguh-sungguh adalah syiahnya Nabi Nuh. Jadi artinya apa? Nabi Ibrahim itu adalah kontinuitas, kelanjutan daripada ajaran Nabi Nuh. Dan tentu Nabi Nuh adalah kelanjutan daripada Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Idris dan Nabi Adam alaihissalam, dan berarti adalah syiahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kapankah Nabi Ibrahim disebut dengan syiah? Kapankah Nabi Ibrahim disebut dengan syiah? Yaitu ketika. Jadi jawabannya, kapankah Nabi Ibrahim disebut dengan syiah? Yaitu ketika. Jadi, yaitu ketika. Izja Arabbahu, ketika dia datang kepada Robnya, Tuhannya, biqalbin salim. Terulang tadi yang kita bicarakan ya pada ayat Asy-Syu'ara. Jadi Nabi Ibrahim disebut dengan syiahnya Nabi Nuh itu adalah ketika dia datang kepada Tuhan ini. Ja'arabau. Datang, apa kata-kata datang kepada Tuhan? Jadi Bapak sekarang coba mari kita renungkan kata-kata ja'a di sini. Mari kita renungkan kata-kata ja'a di sini. Ja'a datang, jangan bayangkan datang kita berjalan, karena itu sudah ada jarak. Ingat, Tuhan itu hakikatnya tidak pernah berjarak dengan makhluknya. Jadi untuk datang kepada Allah tidak perlu berjalan, tidak perlu naik pesawat, tidak perlu naik kapal laut, tidak perlu mencari sampan. Ya, apa sebabnya? Ya, dia sudah bersama dengan kita sebetulnya. Jadi ketika dikatakan ja'a, dia Nabi Ibrahim datang kepada Tuhannya, dalam pengertian bahwa Nabi Ibrahim itu telah melepaskan egonya. Jadi ketika dia melepaskan egonya ke dalam ego Tuhannya. Ketika dia melepaskan akunya ke dalam aku Tuhannya. Izja Arabbahu biqalbin salim, dengan tulus ikhlas, dengan kalbu yang berserah. Dengan kalbu yang berserah sepenuhnya kepada Allah. Sehingga tidak ada lagi yang diaku sebagai egonya, sebagai akunya. Mana buktinya? Ketika disuruh membawa istrinya yang dicintainya, telah memberikan anak kepadanya yang berpuluh-puluh tahun diharapkannya, dan disuruh bawa ke padang pasir di Mekah sekarang, Nabi Ibrahim melakukannya. Ketika anaknya dari Hajar itu besar dan disuruh menyembelihnya, dilakukannya. Kenapa? Karena dia tidak ada egonya sama sekali. Izja Arabbahu biqalbin salim. Ketika dia datang kepada Tuhannya, meleburkan egonya ke dalam ego Tuhannya, biqalbin salim, dengan kalbu yang berserah, dengan hati yang berserah. Nah, jadi Bapak biasa berbahagia, inilah sebetulnya kata kunci daripada salat kita. Jadi salat itu adalah sebetulnya untuk melakukan ini, mencapai derajat ini. Makanya salat itu paling pertama disebutkan dalam Al-Quran, yaitu berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi-Nabi sebelumnya juga salat, tapi kaitan salat dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim. Ya, selalu ketika dia datang ke Mekah, Ka'bah, dikatakan bahwa wahai Ibrahim, kami berjanji kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, antahira lit-ta'ifina, antahira baiti lit-ta'ifina wal akifina warruk'ais sujud. Itu ruku dan sujud. Dalam surat Al-Baqarah. Jadi wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan anaknya Ismail, antahira baiti, supaya mensucikan rumahku untuk siapa? Lit-ta'ifin, orang tawaf, wal akifin, orang intikaf, warruk'ais sujud, dan ruku dan sujud. Ya. Jadi izja Rabbahu biqalbin salim, ketika datang kepada Tuhannya dengan kalbu yang salim. Ya. Baru kemudian ayat 102 surat Ali Imran. Ya. Ini ayat terkenal di di masyarakat Islam secara keseluruhan. Kenapa? Karena biasanya ayat ini dibaca kalau khutbah Jumat. Jadi kalau khotib naik ke atas mimbar, maka biasanya yang pertama dibaca dianjurkan baca adalah ayat ini, karena mengajak orang untuk bertakwa. Ya.
Bahkan biasanya khutbah pertama dan kedua ada ajakan bertakwa, tapi biasanya yang ini dibaca di khutbah pertama. Ya, kalau khutbah kedua biasanya bisa macam-macam. Wattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sedengan kemampuan kalian dan seterusnya. Nah, mari kita lihat ayat yang selalu dibaca kalau Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi panggil orang beriman saja. Beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqati, bertakwalah kepada Allah, ini bertakwalah kepada Allah dengan haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa. Orang beriman bertakwalah kepada Allah haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati. Kata-kata janganlah kalian mati, ya. Kamu menunjukkan kita harus berusaha sebelum malaikat maut datang kepada kita. Dan karena kita tidak ada yang tahu kapan malaikat maut datang kepada kita, maka makna yang bisa kita tangkap dari ayat ini adalah secepatnya. Ya. Secepatnya. Lebih cepat, lebih bagus. Di ayat-ayat lain disebutkan dengan wasari'u. Nanti di ayat 133 surat Al Imran juga itu dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian kembali kepada ampunan Tuhanmu. Jadi segera. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan ini datang. Wala tamutunna, kalian jangan pernah mati. Kan kata-kata jangan pernah mati kan ancaman sebetulnya. Artinya bahwa benar-benar akan berat, ya. Akan masalah. Kalau kalian mati dalam keadaan belum muslim, belum berserah diri, ini hati-hati. Wala tamutunna, janganlah kalian mati illa kecuali wa antum muslimun, kecuali benar-benar dalam keadaan muslim berserah. Tadi katakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, ataukah Nabi Ibrahim itu adalah min syiatihi. Kenapa? Ijja rabbahu biqalbin salim. Nabi Ibrahim itu dengan syiahnya Nabi Nuh ketika dia datang kepada Allah dalam keadaan berserah. Jadi syiah yang menentukan bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh saja mengklaim, tapi Allah belum tentu mengakuinya. Kenapa? Karena sifat syiah belum ada pada jiwa kita. Sedangkan sifat syiah ada pada diri kita apabila tadi biqalbin salim. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, yaitu berserah. Jadi jangan diartikan beragama Islam di sini. Nanti kalau beragama Islam pasti masuk surga. Jadi nggak apa-apa nanti koruptor, nggak apa-apa jadi koruptor, nggak apa-apa nanti jadi pembunuh, yang penting muslim masuk surga. Nggak begini maksudnya. Ingat, ini muslim di sini lebih tinggi daripada beriman ini. Karena dahulu dengan kata-kata ini, ya. Baru ke sini, ya. Jadi ini dulu. Beriman dulu, baru ini lebih tinggi. Ya. Sedangkan aslinya beriman kalau dalam bahasa sehari-hari tentu muslim, ya, Islam. Agamanya apa? Islam, bukan iman. Islam, baru kemudian iman, baru kemudian takwa. Karena itu. Kalau di sini adalah iman, takwa, baru iman yang lebih tinggi, muslim berserah diri. Ya. Jadi maksudnya di sini tadi seperti ayat apa ilah, kecuali orang yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan salim biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, atau izja'a rabbahu biqalbin salim. Jadi Tuhan mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini adalah kalau Bapak Ibu baca ayat ini renungkan, ini kan ancaman sebetulnya. Wahai orang beriman, jangan sekali-sekali kamu mati kalau belum mencapai derajat berserah, karena nanti akan bermasalah nanti di akhirat. Ya. Saya misalnya gini, kamu nggak usah pergi ke bandara, airport, kalau kamu tidak punya paspor misalnya. Kenapa? Nanti pasti bermasalah. Karena nanti kamu di sana pasti ditanya bagian imigrasi kalau kamu ingin keluar negeri baru tidak bawa paspor. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi jangan pernah datang ke airport kalau kamu tidak punya paspor atau tidak punya tiket misalnya. Karena nanti pasti tidak bisa naik di atas kapal terbang. Nah, begitulah juga wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sekali-sekali engkau mati sebelum kamu benar-benar sudah sampai pada tingkat berserah secara kafah.
Sekarang kita surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 51. Allah berfirman, wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnaini. Allah berfirman dan Allah berfirman, la tattakhidhu, janganlah engkau menjadikan ilahaini itsnaini, Tuhan itu dua. Jadi Tuhan itu cuma satu. Kalau dua saja tidak boleh, apalagi banyak. La tattakhidhu ilahaini itsnaini. Janganlah kamu mengambil menjadikan Tuhan itu dua. Karena tidak masuk akal. Karena kalau sama-sama mutlak, baru ada dua, itu menjadi tidak masuk akal kemutlakannya. Kenapa? Karena kemutlakan Tuhan A dibatasi oleh kemutlakan Tuhan B. Ketika kemutlakan dibatasi, bukan mutlak lagi namanya. Jadi tidak sesuai dengan definisinya sebagai kata mutlak. Jadi, la tattakhidhu ilahaini itsnain. Jangan engkau menjadikan Tuhan itu dua. Innama, karena hanya saja, huwa, dia Allah itu ilahun wahidun. Jadi dia itu adalah ilahun wahidun. Dia Allah itu adalah ilah yang satu. Nah sekarang, karena Tuhan itu adalah ilah yang satu, apa kata Tuhan yang satu itu? Fa iya ya. Nah ya-nya ini aku nih. Perhatikan ya mas kalian, kata aku di sini nih. Ya. Fa iya ya. Maka kepada akulah, kan kalau Bapak Ibu baca Al-Fatihah mengatakan iyyaka. Karena kan kalau kita kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sini fa iya ya, maka kepada akulah farhabun, kalian harus melepaskan akunya. Jadi kata-kata farhabun itu artinya terintimidasi, ya, terteror, ketakutan. Ya. Artinya takutlah, jangan sampai kamu tadinya mati sebelum akunya kembali kepada akuku. Karena akulah yang hakikat. Akukulah yang sejati. Aku kalian hanyalah merupakan copy paste daripada akuku. Bayangan, duplikat, derivasi daripada akuku. Pak iya ya. Jadi iya itu aku satu. Jadi kalau kita katakan kepada aku, ya ini iya ya, ini. Makanya di sini kita lihat ada kataku di sini. Ku kepadaku. Fa iya ya farhabun. Maka kepadaku lah kalian harus takut atau berserah. Innama huwa ilahun wahidun fa iya ya farhabun. Nah, kalau kita sudah lihat sini kata-kata fa iya ya farhabun, apa maksudnya di sini Pak Ustaz? Apa maksudnya di sini ilahaini itsnaini? Apabila kita datang kepada Allah dengan masih merasa punya ego, berarti ada dua Tuhan. Kita mentuhankan diri kita dan mentuhankan Allah. Ya, Tuhan mengatakan la tattakhidhu ilahaini itsnaini. Jangan pernah menjadikan double, dualitas kaitannya dengan Allah. Jadi kalau kalian sholat, maka jangan pernah ada dualitas antara Anda dengan Allah. Maka supaya tidak ada dualitas antara kita yang sholat dengan Allah, maka salat sejatinya adalah penyerahan diri, penyerahan ego kita kepada egonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang ada adalah ilahun wahidun. Siapakah ilahun wahidun itu? Itulah aku. Jadi cuma sekali kata ilah ini kan cuma sebutan saja. Ilah itu artinya Tuhan yang disembah. Ilah ini dari kata alaha, menyembah. Ilahun sesuatu yang disembah. Jadi ilah ini kata jadian. Kata jadian. Seperti contohnya makanan, itu kata jadian. Makanan artinya sesuatu yang bisa dimakan. Karena makanan kata asalnya dari kata makan. Sesuatu yang bisa dimakan namanya makanan. Apa saja selain bisa dimakan, makanan namanya. Kalau tidak bisa dimakan, bukan makanan. Jadi kita tidak bisa mengatakan batu-batu itu makanan. Kenapa? Karena batu kerikil tidak bisa dimakan. Bagi kita pohon pisang bukan makanan. Kenapa? Karena bagi kita manusia pohon pisang tidak bisa dimakan. Tapi bagi sapi makanan, bagi kambing makanan, ya, karena bisa dimakan. Nah dengan demikian Mas Geser bahagia, hanya apabila kita bisa menciptakan dualitas itulah, maka kemudian kita bisa menyebut ada Tuhan selain daripada Allah. Jadi kata-kata ilahaini itsnaini kenapa dua? Yaitu aku, ku, dan akunya Allah. Akuku sebagai hamba dan akunya Allah sebagai Tuhan. Nah, ketika ada dua akuku dan akunya, maka ilahaini itsnaini. Berarti kita tidak selesai dengan tauhid kita.
Karena ditekankan di sini, ya, diberikan penekanan kata-kata innama, hanya saja. Jadi kita tahu bahwa innama di sini adalah gabungan dari kata inna dan ma. Innama, hanya saja. Ya, inna itu tekanan, sungguhnya maknya pembatasan. Hanya saja. Huwa ilahun ilahun, huwa ilahun wahidun. Dia adalah ilah yang satu, dan ilah yang satu itu siapa? Aku. Ya. Jadi kata ilah, kata jadian, seperti kata makanan tadi. Sedangkan siapa sesungguhnya dia? Ya aku. Iya ya. Ya. Kalau dia tidak mengatakan fa ilallah, enggak begitu. Tapi iya ya, kepada akulah. Kepada akulah, maka kepada akulah. Jadi kata kepada aku ini kalau kita pisahkan kepada aku. Jadi bagusnya ditulis kepada aku di sini, ya. Kepada aku. Ya. Kepada akulah, ya, kalian harus berserah. Kalian harus menyerah. Kalian harus takluk. Jadi sebetulnya para hamba kita artikan saya dengan takluk. Kepada aku kula, aku kalian harus takluk. Ya. Masih kelanjutan surat An-Nahl tadi, ayat 52, tadi ayat 51. Nah, karena aku itu hanyalah milik dia, maka lahu, kepada dialah. Siapa tadi yang mengatakan iya ya? Lahu, kepada dia mengatakan iya ya, berserah, ya, milik, termasuk kita. Ma fis samawati wal ardh, apa saja yang ada di langit dan di bumi. Walahu, dan kepadanya lah, miliknya lah, ad-dinu wasiban. Jadi karena yang satu tadi itu, yang dia tadi cuma satu, yaitu iya ya, maka kepadanya lah, lahu, di sini juga lahu. Ya. Apa lahunya di sini? Apa saja yang ada di langit dan di bumi. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Apa lahunya di sini? Ad-din, agama. Jadi kalau kita beragama, agama menjadi benar, wasiban, apabila agama itu bukan agamaku, tetapi agamanya Allah. Lahu, miliknya lah. Apa artinya agamaku dan agama Allah? Beda Bapak sekalian. Kalau kita mengatakan agamaku, berarti patokan kebenaran agama itu aku. Ya, kalau kita katakan agamanya Allah, patokan kebenaran Allah. Bagaimana mengetahui patokan kebenaran Allah? Yaitu kitab suci Al-Quran. Masalahnya kan selama ini kita menjadikan patokan kebenaran agama itu diri kita, seperti yang kita pahami, seperti yang kita terima dari orang tua, dari guru-guru kita. Padahal itu kan belum tentu benar. Patokan kebenaran itu Al-Quran, dan Al-Quran terbuka untuk siapa saja untuk dibuka dan dibaca. Jadi lahu ma fis samawati wal ardh wa lahu dinu wasiban. Dan miliknya juga lah, kepadanya juga lah ad-din wasiban. Afa ghairallahi tattaqun. Coba renungkan kata Tuhan ini. Apakah masih pantas selain Allah? Afa ghairallah. Apa masih pantas selain daripada Allah? Tattaqun, yang kamu jadikan sebagai objek ketakwaan, objek ketakutan. Afa ghairallahi tattaqun. Jadi Allah siapa tadi? Iya ya tadi, aku. Jadi tidak boleh ada penyerahan diri kita hanya kecuali kepada Allah saja. Kita tidak boleh menyerahkan diri kita kepada pasangan kita. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada pasangannya, dia akan kecewa. Ya. Kenapa? Karena pasangan kita bukan tempat berserah. Pasangan kita adalah teman seperjalanan untuk sama-sama meleburkan ego kita kepada egonya Allah. Ya. Namanya teman-teman seperjalanan, ya bisa sama-sama ikut, bisa juga tidak ikut. Istrinya Nabi Lut tidak mau ikut. Istri Nabi Lut tidak mau ikut. Seperti itu. Maka tidak sampai kepada egonya Allah. Egonya Nabi Nuh tetap dengan egonya. Istrinya Nabi Nuh tetap dengan egonya. Istrinya Nabi Lut tetap dengan egonya sendiri. Jadi afa ghairallahi tattaqun. Ini adalah surat An-Nahl 53 tadi kelanjutannya. Wa ma bikum tadi 51, 52, 53. Ini ayat terakhir. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi artinya apa? Semua nikmat. Kata-kata nikmat di sini apa saya? Termasuk kemampuan kita berkata aku. Ingat juga saya kalau kita katakan apa itu nikmat? Kita dapat punya mobil, punya rumah,
punya suami, punya istri, punya anak, itu kita sebut dengan nikmat. Coba, kenapa kita mengatakan mobil? Karena kita bisa berkata aku tadi kan. Jadi nikmat itu adalah mobilku, rumahku, pekerjaanku, uangku, depositoku, emas dan perakku, kan gitu. Karena kita bisa berkata aku, maka nikmat ini bersandar ke sana. Jadi artinya apa? Kata-kata nikmat di sini lebih tepatnya kita artikan dengan kemampuan kita untuk berkata aku, dan kemampuan itu berasal daripada Allah sebagai tadi jalal wal ikram. Ya, jadi ma bikum min nikmatin. Apa saja yang ada dalam diri kalian, atau apa saja yang terjadi pada kalian dalam bentuk nikmat, maka fa minallah. Minallah. Jadi ego kita adalah dari Allah. Jadi apa saja yang kita rasakan sebagai kenikmatan, yang paling rendah sampai yang paling tinggi itu berwilayah, maka itu adalah fa minallah, bukan dari diri kita. Allah memberikan itu kepada kita melalui egonya tadi, yang di-copy pastekan ke dalam diri kita. Summa kemudian idza massakumud-dur, apabila jiwa kalian tiba-tiba tertutup oleh hijab. Kita sebut saja dengan hijab, ad-dur, bahaya. Maka kalau diri kita terhijab, maka secepatnya ilaihi taja'arun, kita harus kepadanya berteriak. Kita kepadanya harus bermunajat. Ilaihi, hi-nya di sini kepada dia tadi. Taja'arun kita artikan datang untuk bermunajat. Datang untuk menyampaikan keluh kesah. Fa'ilaihi taja'arun. Ya. Jadi fa'ilaihi taja'arun. Kepadanya lah kamu berteriak. Jadi kalau ada dur, kepada Allah lah. Nah, ayat ini Pak sekalian, Bapak ini harus kita amalkan dengan baik. Kalau kita tidak mengamalkan ayat ini, apa yang terjadi? Nanti urusan-urusan pribadi kita, urusan pribadi diri kita, urusan pribadi hubungan kita dengan pasangan kita, keluarga, akhirnya kita bocorkan kepada orang lain. Padahal itu kan aib sebetulnya. Ya. Di depan orang kita menyampaikan masalah istri dan suami kita. Apa ada jaminan orang itu bisa membantu kita? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena manusia juga terbatas. Ya. Maka kalau ada masalah, ya sampaikan kepada Allah. Jangan katakan di depan orang banyak. Ya. Karena ini adalah awal daripada membesarnya masalah. Ulangi lagi Bapak sekalian, awal dari membesarnya masalah ketika masalah pribadi, masalah rumah tangga Bapak Ibu disampaikan kepada orang lain. Itu awal. Ya. Awal, karena belum tentu pasangan Anda, pasangan Bapak Ibu sekalian senang dengan cara seperti itu. Ya. Karena ketika Anda menyampaikan itu kepada orang lain dan pasangannya tahu, berarti artinya pasangan Anda tahu bahwa kamu tidak percaya dia lagi. Anda tidak percaya dia lagi. Ketika dia merasa Anda tidak percaya lagi, ya pasti akan berpikir buat apa lagi bersama kalau Anda tidak percaya saya. Ya. Nah inilah awal, bahkan bisa terjadi pembunuhan seperti tadi yang terjadi di Depok itu atau di mana gitu, membunuh dan sebagainya. Jadi inilah semuanya sebagai awal daripada ego tadi itu. Maka ego kita jangan sampai kita perturutkan. Kata Tuhan di sini, apapun kembali kepada Allah nih. Fa'ilahi taj'arun. Berteriaklah kepada Allah, bermunajatlah kepadanya, berkata-katalah kepadanya. Ilahi taj'arun, sampaikanlah semuanya kepada Allah. Ya. Pedih kalian, dur itu mudarat. Apa saja penderitaan kalian, sampaikan kepada Allah. Jangan disampaikan kepada sesama manusia, apalagi di depan orang banyak. Ya. Jadi wa ma bikum min nikmatin fa min Allah, summa idza massakum dur fa ilahi taj'arun. Ingat, kalau kita menyampaikan kepada sama, tidak mungkin menolong kita. Misalnya, kita sampaikan kepada orang banyak supaya kita hukum suami atau istri kita, itu tidak akan terhukum, bisa menjadi masalah besar. Ya. Inilah jemaah sekalian berbahagia. Allah mengatakan, fa ilaihi taj'arun. Ya. Maka kepadanya lah kamu harus berteriak. Ya. Kepadanya lah harus kembali meminta pertolongan kalau di ayat di bawah sini. Jadi, kenapa? Ya karena ego kita adalah dari egonya. Ini adalah surat Al-Ankabut. Jadi surat lain lagi, surat 29 ayat 56. Allah berfirman, ya ibadiyalladzina amanu. Wahai hamba-hambaku yang telah beriman.
maksudnya telah percaya kepadaku bahwa aku ada. Inna ardi, sungguhnya bumiku, wasi'atun, luas. Bumiku kan, kenapa Tuhan berkata begini? Karena banyak orang merasa sempit bumi ini. Kenapa orang bunuh diri, Pak Ustaz? Karena dia merasa bumi ini tidak menerima dirinya lagi. Sempit. Maka kemudian dia meloncat dari gedung. Ya. Jadi, ya ibadah hambaku, alladzina amanu, yang telah beriman. Ingat, ini arti bumiku itu luas sekali, tak sesempit yang kamu bayangkan. Tak sesempit dengan dada pasanganmu, sehingga kalau pasanganmu menolakmu, maka seakan-akan dunia ini sudah runtuh. Tidak sesempit dengan orang-orang di sekitar kamu. Bahwa ketika orang di sekitar kamu menolak kamu, kamu seakan-akan tidak punya masa depan lagi. Inna ardi wasi'atun, sungguhnya bumiku itu adalah wasi'an, luas. Ya. Sungguhnya bumiku itu adalah luas. Fa iyaya fa'budun, maka kemudian kepada akulah kalian menyembah. Jadi kalau kita lihat ini kan urusannya bumi ya, ardi. Tapi kok tiba-tiba ibadah. Nah, tiba-tiba di sini adalah ibadah ya. Jadi yang menyebabkan manusia bermasalah di muka bumi ini adalah ketika tidak berserah. Karena ibadah tadi adalah artinya menyerahkan ego kita kepada sumber ego yang sungguhnya, ego sejati kita. Itu yang disebut dengan fa'budun, maka sembahlah aku saja. Kita teruskan lagi ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa kita harus berserah kepada Dia, bukan kepada benda-benda atau ke bumi yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kenapa mesti bunuh diri misalnya? Kan toh setiap orang pasti akan mati. Tanpa bunuh diri juga pasti akan mati. Jadi kullu nafsin, setiap nafs, setiap jiwa, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Jadi tiap-tiap nafs dha'iqatul maut pasti akan merasakan kematian ini ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, sekarang kalau kita mati apa? Ilaina, summa ilaina, kepada kamilah turja'un, kalian akan dikembalikan. Kepada kamilah, kenapa menggunakan kata kami di sini? Yaitu karena di akhirat nantinya Allah menggunakan mekanisme syafaat. Syafaat itu adalah melalui orang-orang, manusia-manusia suci yang telah Allah percayakan kepada kita. Maka menggunakan kata ilaina turja'un. Jadi siapapun kalian, kepada kami lah pasti akan kembali. Jadi siapapun, cepat atau lambat, ya senang atau tidak senang, pasti kita akan kembali kepadanya. Sekuat-kuatnya kita hidup dalam kehidupan bumi ini, waktu bergulir akan memakan usia kita. Seperti tadi kita katakan, tanpa terasa kita sudah pertemuan ketiga, berarti sudah berselang 2 minggu. Ya. Jarak pertemuan pertama, pertemuan kedua 1 minggu. Pertemuan kedua, ketiga 1 minggu lagi. Tanpa terasa sudah 2 minggu umur kita hilang. 2 minggu usia kita telah pergi. Tanpa kita rasakan. Begitulah seterusnya. Sebentar lagi ini tahun 2023 akan berakhir. Sekarang kita sudah berada di pertengahan Desember. Jadi artinya apa? Sebentar lagi, 2 mingguan lagi, 2023 habis. Tanpa kita rasakan, baru rasanya setahun. Baru rasanya kita kemarin masuk ke tahun baru 2023. Sekarang kita akan meninggalkan lagi 2023 dan kita akan masuk pada 2024. Begitulah seterusnya sampai pada suatu masa kita akan tiba pada 1 tahun di mana pada tahun itu kita harus berpisah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs, setiap diri, setiap orang pasti akan merasakan kematian. Dan ketika kematian itu datang, summa ilaina turja'un. Kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Bukan dikembalikan kepada harta benda kalian. Bukan dikembalikan kepada apa yang kalian katakan aku selama ini. Kalian akan dikembalikan kepada kami. Tidak kepada yang lain. Masih. Sekarang surat Luqman ya. Ini kita, Luqman ada 2 ayat kita bahas, 4 dan 5. Ya, nah pertanyaannya tadi diurut-urut dari atas ya. Siapakah tadi yang bisa berserah kepada Allah? Siapakah tadi yang bisa melepaskan egonya ke dalam egonya Allah? Siapakah tadi yang bisa menghilangkan akunya, lalu kemudian yang ada hanya akunya Allah SWT? Alladzina yuqimunas shalah.
yaitu orang-orang yang melakukan salat ini. Jadi yang bisa melakukan itu adalah alladzina yuqimunas shalah. Alladzina yuqimunas shalah, menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakat, baru kemudian menunaikan zakatnya. Bapak Ibu temukan ayat seperti ini dalam Al-Quran, tidak pernah bertukar tempat. Selalu salat dulu, baru zakat. Apa sebabnya? Karena salat adalah menyerahkan ego kita kepada egonya Allah, melepaskan aku kita yang ada hanya akunya Allah, dan setelah itu kita buktikan dengan melepaskan kebergantungan kita kepada harta benda kita, sehingga yu'tunaz zakah. Apa namanya yu'tunaz zakah? Ya kalau bahasa awamnya menunaikan zakat, zakat fitrah dan sebagainya. Tetapi secara hakikat, secara batin, yu'tunaz zakah itu artinya melepaskan ikatan jiwa kita dengan apapun yang ada di sekitarnya. Maka zakat yang disimbolkan dengan benda-benda itu hanya simbol saja. Bisa beras, zakat fitrah, bisa uang, zakat harta, bisa pertanian, kalau zakat pertanian, dan sebagainya. Pokoknya zakat apapun juga, itu adalah simbol daripada benda-benda yang aku kita selama ini terikat padanya. Maka keterikatan aku kita kepadanya itu kita lepaskan dalam bentuk yu'tunaz zakah, sebagai buah daripada yuqimunas shalah. Jadi buah daripada yuqimunas shalah adalah yu'tunaz zakah. Ya. Jadi kalau yuqimunas shalah adalah penyerahan ego kita kepada Allah, maka kita buktikan dengan gampang mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena kita sudah tidak ada lagi kepentingan ego pribadi kita dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang ada adalah egonya Allah. Yang ada adalah punya Allah. Ketika kita mengatakan yang ada adalah punya Allah, maka seluruh milik kita adalah milik Allah SWT. Karena seluruh milik kita adalah milik Allah, tidak ada rasa keberatan untuk berbagi kepada sesama, karena berbagi artinya melepaskan keterikatan diri kita dengan benda-benda tersebut. Wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Kenapa? Karena dia percaya kepada akhirat. Percaya sampai pada tingkat yakin. Kata-kata akhirat di sini bisa bermakna di balik yang nampak. Kata akhir di sini bisa bermakna di balik yang nampak, yang non materi. Jadi puncak daripada akhirat siapa? Bukan surga dan neraka, tapi puncak akhirat adalah Allah. Karena Allah tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, bahkan zatnya Allah tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita, maka kita sebut dia paling di belakang sana. Dia adalah rahasianya segala rahasia, sirrul asrar. Disebut akhirat kenapa? Karena dia adalah gaibnya seluruh yang gaib, gaibul quyub. Disebut akhirat kenapa? Karena dia adalah hakikatnya segala hakikat, hakikatul haqaiq. Jadi wahum bil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka yakin. Kata yakin di situ bukan lagi beriman, tapi yakin. Yakin ini lebih tinggi daripada iman. Ayat 5 masih surat Luqman, ya. Ayat 5. Nah, tadi dikatakan alladzina yuqimunas shalata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun, ulaika, mereka itulah. Nah, ini kata tunjuk kepada mereka tadi yang di atas, yang ayat 4. Ulaika, mereka itulah ala hudan, yang berada di atas petunjuk. Jadi ulaika ala hudan, mereka itulah yang berada di atas petunjuk. Ya, jadi itulah yang benar salatnya. Mir rabbihim, dari Tuhannya. Kita katakan tadi standar itu adalah Allah yang tentukan, bukan kita. Jadi ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang muflihun nanti di akhirat. Orang-orang yang muflih. Ya, muflih lawan daripada gaflah. Mereka itu adalah orang-orang muflih. Pada pertemuan sebelumnya kita bicara tentang gaflah, lalai. Ya. Kalau sekarang adalah ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang muflih. Mereka adalah orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang menang. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hakikat kebahagiaan dan kesejahteraan nanti di akhirat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin merasakan kebahagiaan sejati, ya di akhirat. Dan ini ulaika humul muflihun.
Kalau di dunia ini bahagia kita itu, Pak sekalian, itu sebetulnya belum sejati. Kenapa? Karena itu naik turun. Ketika mendapatkan pertama kali mobil baru, senang. 2-3 tahun kemudian muncul mobil berikutnya lebih baru lagi, kita sudah mulai gelisah, pengen lagi ganti. Begitulah. Ya, jadi kebahagiaan di dunia ini terbatas, ya, bergelombang, naik turun naik turun. Tapi kalau di akhirat, kebahagiaan itu, hakikat kebahagiaan itu tidak berubah. Al-muflihun. Ya. Ini adalah An-Naml lagi, ayat 62. Allah berfirman, amman yujibu al-mudtarra iza da'akum wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma'allahi qalilan ma tadhakkarun. Amman, atau siapakah, yujibu, yang akan mengijabah. Yujibu, mengijabah, memperkenankan. Ya. Al-mudtarra iza da'akum, maksudnya di sini siapakah yang bisa melepaskan kalian daripada multar, kesulitan. Ya. Kita artikan saya di sini hijab hati. Siapakah yang bisa menyingkapkan hijab hati kalian, iza da'ahu, ketika kamu berdoa kepadanya? Tentu jawabannya hanya Dia saja. Jadi hanya Dialah yang kita seru kepadanya, yang punya hak, punya otoritas untuk melepaskan hijab yang menutupi jiwa kita. Amman yujibul mutara, kata mutara di sini kita banyak mengartikan biasanya seperti bencana alam dan sebagainya. Kalau saya sih, bencana paling besar itu bukan bencana alam, tapi ketika jiwa kita terhijab. Bapak sekarang kita camkan, bencana paling besar itu bukan ketika kita kehabisan uang, bukan ketika rumah kita tenggelam oleh banjir, hancur oleh bencana alam, bukan. Tetapi musibah kita, kesulitan terbesar kita apabila kita semakin besar, hati kita terhijab daripada Allah. Itulah malapetaka yang paling besar, Bapak sekalian. Ya. Kalau yang lain itu kan bersifat fisik. Yang bersifat fisik itu relatif, tergantung pada jiwanya. Banyak orang yang terkena bencana alam besar, tapi kalau jiwanya tetap utuh bersama dengan Allah, ya dia akan dia akan merasakannya sebagai sesuatu yang biasa saja. Ya. Amman yujibul muttar iza da'ahu, ketika dia berdoa kepadanya. Wa yakshifu su'nan, makanya dikatakan wa yakshifu. Yakshif itu artinya apa? Mengangkat. Jadi yakshif ini mukasyafah. Apa yang di mukasyafah? Su kita artikan dengan keburukan-keburukan. Ya. Jadi mengangkat hijab. Su ini kita artikan saja hijab. Jadi dialah yang bisa mengangkat. Jadi kita hanya datang bermunajat kepadanya. Dialah yang bisa mengangkat itu. Iza da'u wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard. Ya. Dia yang bisa mengangkat hijab itu, dan dengan terangkatnya, terangkatnya hijab ini, barulah kita bisa menjadi khalifah yang sesungguhnya di muka bumi ini. Barulah kita bisa menjadi khulafa al-ard. Apa artinya khulafa al-ard? Kita menjadi bagian daripada pemerintahan khalifatullah fil ardi, yang telah merupakan konsep Allah menciptakan manusia di muka bumi ini. Jadi hanya dengan itulah kita bisa menjadi khulafa al-ard. Nah, cuma sayangnya sekalian, ayat ini selama ini hanya dipersempit maknanya, hanya pada musibah. Kalau ada musibah dibacalah ini, ada penyakit dibacalah ini, ya. Jadi tidak salah juga, tapi itu terlalu cetek, Pak sekalian. Ini musibah paling besar itu adalah hijab yang menutupi jiwa kita. Dan Allah mengatakan, siapa lagi kah yang bisa membantu kita untuk mengangkat hijab ini kalau kita berdoa kepadanya, kalau bukan Allah SWT. Dan hanya dengan tersingkapnya hijab ini, maka kemudian baru kita bisa menjalankan tugas sebagai khulafa al-ard. Ailahun ma'allah, apakah pantas ada ilah selain daripada Allah? Ailahun ma'allah, maka pantas ada ilah selain daripada Allah, ataukah bersama dengan Allah? Qalilan
ma tadzakkarun. Sayangnya sangat sedikit yang mengambil pelajaran. Rata-rata ayat ini kita baca hanya menghindar dari penyakit. Kalau ada penyakit kita baca ini, ada yang dapat musibah kita baca ini. Jadi ayat mohon maaf kasihan hanya dijadikan sebagai alat-alat begitu saja. Padahal Tuhan sudah kasih kepada kita akal pikiran untuk membuat alat-alat safety namanya. Ya, sayangnya ayat ini hanya digunakan untuk itu saja. Qalilan ma tadzakkarun, sangat sedikit yang mengambil pelajaran. Ya. Sekarang kita lihat ada hadis ini ya. Ini adalah hadisnya cuma satu karena waktu kita terbatas. Baru kemudian nanti kita diskusi. Ya. Ini adalah salat adalah amal terbaik. Jadi ini adalah hadis dari yang terkenal, ini belum aja, maksudnya hadis dari kalangan manapun. Ini hadis ini dipakai juga di kalangan umat Islam secara keseluruhan, Sunni ataupun Syiah. Ya, Ahlul Bait, Ahlus Sunnah, kemudian Ibadi menggunakan ayat hadis ini. Dan di sini, dan ini beberapa sebetulnya nih. Ini hadis ini terletak di beberapa buku hadis. Sehingga artinya pernyataan ini pernyataan yang benar. Apa itu artinya? Coba kita lihat. Haddatsana Ali bin Muhammad. Haddatsana Waqi' an Sufyan. An Mansur. An Salim bin Abi Al-Ja'ad. An Sauban. Jadi terakhir dari Sauban berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya berkata, istaqimu, istiqamalah. Istiqamah maksudnya sini dalam salat. Ya, istaqimu, istiqamalah dalam melaksanakan salat. Karena tadi nanti di sini bicara salat ya. Nanti di sini kita bicara salat ya. Salat. Jadi istiqamalah dalam melaksanakan salat. Salat juga menggunakan kata istiqamah, aqimis salat. Dari kata qama yaqumu juga. Ini kata istiqamah dari situ juga. Jadi istaqimu, istiqamalah, terus-meneruslah dalam kondisi salat. Bahkan dalam keadaan tidak salat pun hati kita tetap berada dalam kondisi seakan-akan masih salat. Istaqimu, istiqamalah. Pembahasan pertama kita sudah membahas juga ini tentang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, kamu gitu. Jadi istaqimu, istiqamalah. Walan tuhsu. Kenapa kita mesti istiqamah dalam salat? Karena nikmat Allah begitu banyak kepada kita, dan semua yang kita rasakan ini, yang kita lihat ini adalah nikmat-nikmat dari Allah. Sehingga kalau kita menghitungnya tidak akan sanggup. Ini walan tuhsu. Ini ada di dalam Al-Quran juga. Ya mirip dengan hadis ini. Al-Quran mengatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian coba menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti tidak akan sanggup. Ya. Maka di sini katakan caranya adalah istiqamalah dalam salat. Sebagai bentuk syukran, terima kasih kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berserah. Kenapa tadi? Karena kita bisa menikmati tadi, karena kita bisa berkata, inilah makananku. Inilah minumanku. Inilah kehidupanku. Was istaqimu, ya istiqamalah. Walan tuhsu. Baru kemudian wa'lamu, dan ketahuilah anna, bahwasanya khaira a'malikum. Khaira a'malikum. Ketahuilah bahwasanya khaira a'malikum as-salah. Sebaik-baik amal kalian adalah salat. Ya. Jadi salat bukan hanya sekedar lebih baik dari tidur, tapi salat adalah khairul amal. Berdasarkan ayat ini. Khairul a'mal, sebaik-baik seluruh perbuatan. Anna khaira a'malikum as-salat. Kenapa disebut amal yang terbaik? Karena dialah yang mengandung intisari daripada agama tauhid. Itu apa? Salat itu adalah penyerahan diri kita kepada dirinya Allah. Pelepasan aku kita ke dalam akunya Allah Subhanahu wa taala. Seperti di pertemuan pertama kita membahas ayat aqimis sholata lidzikri wala dzikrullahi akbar di ayat lain.
Jadi kalau salat untuk menyatu denganku, dan zikrullah itu adalah perkara yang sangat besar. Wala dzikrullahi akbar. Dan hanya dengan zikir kepada Allah, menyatu dengan Allah itulah jiwa menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ini semuanya kita sudah bahas di pertemuan pertama. Jadi wa'lamu, ketahuilah, anna khaira a'malikum as-salah. Camkanlah, catatlah, khaira a'malikum. Paling baik amal perbuatan kalian itu adalah as-salah. Wala yuhafizu alal wudu'i illal mu'min. Dan tidak ada yang bisa menjaga alal wudu. Wudu apa itu wudu? Kesucian. Tidak ada yang bisa mempertahankan kesucian dirinya illa mu'min, kecuali seorang mukmin. Jadi wala yuhafizu alal wudu'i illal mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga kesucian dirinya. Wudu itu kan bersuci, kecuali orang mukmin. Bersuci apa maksudnya di sini? Yaitu jiwa kita dengan mengangkat tadi adalah hijab-hijab. Hanya orang mukmin lah yang bisa melakukan itu. Tidak ada selain daripadanya. Kenapa? Bagaimana kita bisa mengangkat hijab-hijab kita itu kalau kita tidak percaya adanya aku yang jauh lebih besar daripada aku kita. Ketika kita menolak adanya aku besar di luar sana, maka yang paling besar adalah aku kita. Ketika aku kita yang paling besar, kita akan menjadi egoistik. Lihatlah di Timur Tengah, egoisme para pengurus negara Israel itu telah membuat mereka kehilangan dimensi kemanusiaannya sama sekali. Membikin berita bohong, membikin ini, itu pasti bohong, semuanya dibuat-buat. Dan mereka tidak merasa bersalah dengan terbongkarnya kebohongan-kebohongan itu, sebagaimana mereka tidak bersalah membunuh sudah sampai 17.000 orang sampai sekarang. Bukan hanya Israel, tapi mereka juga punya hati yang tertutup seperti itu. Bahkan terhadap mereka, pejabat-pejabat yang tinggal di negara maju seperti Eropa dan Amerika sekalipun. Mereka kelihatannya penampilannya bagus, pakai jas, pakai dasi, parfumnya bagus, tetapi hatinya lebih buruk daripada hewan-hewan. Mereka, kalau hewan-hewan, masih ada penghormatannya kepada manusia. Lihatlah bagaimana kucing memuliakan manusia. Lihatlah anjing bagaimana memuliakan manusia. Tetapi mereka tidak ada sama sekali dimensi kemanusiaannya. Mudah-mudahan Bapak sekalian dengan pelajaran kita ini bisa melepaskan ego kita, yang ada hanya egonya Allah. Melepaskan aku kita, yang ada hanya akunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis ada di dalam buku hadis Ibnu Majah nomor 273. Terima kasih banyak atas kebersamaan Bapak Ibu selama ini. Yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Ustadz atas pemaparan penjelasannya tentang tema pada pagi hari ini. Silakan Ibu Bapak yang mau bertanya, langsung saja dibuka mic-nya. Ustadz sambil menunggu, itu tadi yang mengenai apa kita harus pertanyakan. Ustadz tadi sempat menyinggung tentang kita harus mempertanyakan bagaimana ini khusus untuk orang-orang Syiah gitu. Menghadirkan diri gitu dalam keadaan qalbin salim dalam sholat gitu Ustadz. Nah itu secara selama ini kan ya termasuk saya lah, kita sholat itu kan masih yang seperti Ustadz jabarkan waktu pertemuan pertama itu, berarti kita memang tidak, maksudnya untuk menghadirkan diri dalam keadaan qalbin salim itu memang kita harus menanggalkan semua seperti yang Ustadz bilang, panci segala, mobil segala, semua peralatan itu seperti gitu Ustadz ya. Jadi maksudnya emang benar-benar seperti itu. Dan hubungannya dengan hadis yang terakhir gitu Ustadz. Itu kan di situ menjelaskan bahwa sholat itu adalah amal yang terbaik gitu Ustadz. Nah hubungannya dengan itu Ustadz, dengan yang pertama kali nanti kita dihisab adalah sholat gitu Ustadz kan. Nah itu gimana tuh Ustadz, kita nih sebagai pengikut Ahlul Bait kalau misalnya seperti belum mampu atau mungkin belum bisa seperti itu, apa memang kita mengandalkan dari kecintaan kita saja apa gimana Ustadz? Baik, terima kasih banyak Wira. Sebetulnya sebagai pengikut Ahlul Bait harusnya sudah lama memahami hadis ini. Kenapa? Karena setiap azan atau qamat pasti masuk di dalamnya tuh. As-salatu khairul amal.
Ya, makanya kita katakan apa yang disampaikan Ahlul Bait itu bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Karena di hadis-hadis seperti tadi. Ya, makanya justru kalau diturunkan derajatnya salat hanya lebih baik dari tidur, sebetulnya mengherankan. Kok salat cuma lebih baik dari tidur? As-salatu khairu minan naum. Minan naum. As-salatu khairu minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Sedangkan tadi hadisnya jelas, salat itu adalah amal yang paling terbaik. Ya. Jadi yang benar adalah as-salatu khairul amal. Ya. Bukan as-salatu khairu minan naum. Tapi as-salatu khairul amal. Salat itu adalah amal yang paling terbaik. Ya. Dari segala-galanya, bukan hanya tidur. Dari segala-galanya. Bukan hanya dari fisik, tapi non-fisik juga. Nah, dengan demikian, salat yang kita bicarakan tadi itu adalah dimulai dengan wudhu. Makanya tadi hadisnya mengatakan yang bisa menjaga wudhunya itu orang mukmin. Apa arti dimulai dengan wudhu? Membersihkan. Jadi panci-panci tadi disimpan di dapur saja. Ya. Mobil-mobil disimpan di garasi saja. Suami disimpan di kantor saja. Istri disimpan di rumah saja. Anak-anak disimpan di sekolah saja. Ya, yang ada apa? Yang ada hanya Allah. Itulah yang menyebabkan salat itu dimulai dengan wudhu. Karena wudhu kan artinya bersuci. Bersuci dari mana? Dari semua tadi itu. Kalau berwudhu bersuci daripada kotoran badan, ya mandi aja sekalian, kan begitu. Ya. Jadi yang namanya berwudhu itu simbolik aja sebetulnya. Maknanya ialah pada saat kita sholat itu semua yang ada harus dilepaskan. Ya. Karena kalau semua yang ada belum terlepaskan, berarti masih ada aku kita. Masih ada panciku, masih ada komporku, masih ada tabung gasku, masih ada berasku, masih ada minyak gorengku, masih ada sambelku, masih ada tomatku. Bayangkan kalau semuanya masuk. Ya. Karena nanti kita di hadapan Allah kayak orang cengeng nantinya. Sedikit saja, perlu saja mengadu lagi kepada Tuhan. Ya kan begitu. Harusnya kita diadukan kepada Tuhan apa? Hati kita, ya Allah, hati kita. Seperti dalam doa Kumail. Ya Allah, kau bisa memberikan kepadaku kemampuan untuk bersabar dalam neraka. Tapi bagaimana aku sabar untuk tidak melihat wajahmu? Coba. Di dalam doa Kumail. Kamu Tuhan bisa memberikan kemampuan kepadaku sabar terhadap azab di neraka. Tapi ya Allah, bagaimana aku sabar untuk tidak melihat wajahmu? Ya. Bagaimana aku bisa sabar berpisah denganmu nanti di sana? Nah, ini kan sebetulnya intinya jiwa kita dengan Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi salat itu dimulai dengan wudhu, artinya menggugurkan, membersihkan. Sehingga wudhu itu kan artinya bersuci, ya, mensucikan jiwa kita. Nah, setelah kita berwudhu, baru bisa menentukan arah, yaitu menuju kepada Baitullah tadi. Bagaimana kapan kita bisa berjalan? Kita bisa berjalan menuju ke Baitullah setelah bersuci, dimulai startnya itu, ya. Ibaratnya kalau mobil itu starternya itu dinyalakan pada saat kita mengatakan Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Semua selain Engkau Tuhan kecil. Kenapa? Karena semuanya adalah merupakan turunan, derivasi, bayangan dari dirimu saja. Kan namanya kecil seperti itu. Yang ada hanya Engkau Tuhan. Allahu Akbar. Seperti itu. Nah, jadi inilah sebetulnya. Jadi kalau kita salatnya selama ini hanya untuk menghilangkan sakit pada diri kita, ini bukan salah, tetapi menurunkan grade-nya, mendowngrade itu salat. Ya. Salat yang sejatinya melambungkan jiwa kita. Salat yang sejatinya adalah merupakan memi'rajkan jiwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita pikirkan adalah hal-hal kecil. Coba pada saat Nabi Isra Miraj, apakah dia bawa pancinya? Apakah dia bawa ontanya? Apakah dia bawa kambingnya? Tidak ada. Itulah sebabnya kenapa Nabi Mi'raj pada malam hari. Karena malam hari artinya tidak ada lagi yang ada kecuali hanya kita dengan Allah. Ya, itulah malam hari. Jadi kata-kata malam itu artinya tidak ada, tertutup semuanya. Maka seluruh aktivitas para nabi itu pasti malam hari. Karena malam hari artinya ketika semua selain Allah sudah tidak ada, tertutup. Dia sudah tenggelam dalam ketiadaan kegelapan. Tenggelam ke dalam kegelapan artinya ketiadaan. Yang ada hanya Allah saja. Pada saat itulah jiwa kita bisa berasyik masyuk dengan dia. Gitu, Mira. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya, kepada Assalamualaikum, Bu Ira. silakan Bu Arya. Iya.
Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ya. Heri, Bu. Insya Allah dari kalau kita ikutin tuh dari awal Ustaz mengenai sholat ini aja gitu ya. Ya. Al-Quran itu udah menunjukkan dari awal ini Al-Quran itu hudan gitu ya, petunjuk gitu. Dia baru bisa jadi petunjuk kalau kita mentadaburinya itu Ustaz, ayat per ayat Betul. itu ya, kaitannya satu sama lain. Saya membayangkan itu kayak apa ya? Bukan puzzle ya, Afwan. Nggak bisa mengartikan satu ayat dua ayat kalau tidak dikaitkan dengan yang lain gitu. Ya kita menemukan betul. ini puzzle-nya sekeping gitu. Kalau tidak disusun dengan beberapa puzzle yang lain, itu baru nampak suatu petunjuk tadi itu gitu. Ya. Terus tadi kan ayat-ayat yang kita bahas hari ini itu semua Allah itu aku gitu ya, akunya Allah gitu. Jadi semuanya harus bermuara pada akunya Allah gitu. Nah, tadi di ayat 29 Al-Ankabut 57 itu tadi saya mungkin salah kurang gitu mengerti kaitannya dengan Ustaz bilang bahwa kepada semua yang hidup itu akan berjiwa itu akan mati gitu ya. Iya. Kemudian kepada kami kalian dikembalikan. Nah, kami itu tadi kan aku semua itu Allah ya. Kepada kami kalian dikembalikan. Nah, kalau saya nggak salah tadi kami di sini itu tadi ada syafaat gitu loh Ustaz. Maksudnya kami di sini termasuk Rasulullah dan imam semua gitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, terima kasih banyak Bu Heri. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi sholat itu tadi kita mulai dengan wudhu, kemudian setelah itu menghadap ke kiblat Baitullah, kemudian setelah itu kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu apa? Baca Quran. Kenapa mesti baca Quran? Karena pada saat kita mengalami proses penyerahan diri, bergeraknya aku kita menuju kepada akunya Allah, lepasnya ego kita ke dalam egonya Allah, karena itulah ego sejati, itulah ego abadi, itulah aku yang sesungguhnya. Maka dalam proses perjalanan dan pelepasan diri kita ke dalam dirinya Allah itulah, maka kemudian dibutuhkan bimbingan, guidance maksudnya. Dibutuhkan guidance. Dan itu adalah kitab suci Al-Quran. Kalau kita tidak melakukannya, bisa kita salah. Betapa banyak orang yang kelihatannya Islam, menggunakan simbol-simbol Islam, tetapi kalau kita baca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, kita bisa melihat bahwa mereka itu menyimpang. Cara berpikirnya menyimpang. Ya, cara menggait umat juga menyimpang. Kita bisa melihatnya dengan terang benderang. Cuma tentu kita hanya mengetahui seorang diri saja. Tidak perlu kita ungkapkan ke depan orang bahwa itu si A begini, tidak boleh. Itu urusan pribadi. Itulah rahasia yang Allah berikan kepada kita. Allah telah menyingkapkan rahasia-rahasia itu. Jadi ketika kita sampai pada muka syafa, maka kita akan melihat semua realitas dengan bening, termasuk orang-orang, perilaku-perilaku orang-orang di sekitar kita, terutama bahkan juga agamawan pun juga begitu. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia pentingnya muka syafa, karena dengan cara seperti itu kita akan menyaksikan dengan terang benderang semua realitas yang ada di sekitar kita. Yang orang lihat sebagai manusia, mungkin hakikatnya kalau melihat dengan mata batin yang dalam, tidak lebih daripada seekor monyet yang hina. Ya. Kita melihatnya, orang lain melihatnya sebagai emas, tetapi bagi hati melihatnya sebagai kotoran saja. Seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan jiwa sekalian berbahagia, kita bisa melihat semuanya dengan kacamata yang bening. Kemudian yang kedua tadi, Maria? Ilahi wa inna ilaihi raji'un itu Ustaz. Ya, kenapa mesti ada kata-kata ilaina tadi kepada kami? Nah, kita sampaikan tadi karena tadi berkaitan dengan akhirat, maka di sana Allah Subhanahu wa taala menyertakan dirinya bersama dengan orang-orang yang selama ini telah menyerahkan egonya kepadanya secara sempurna, yaitu para nabi, para rasul, yang Allah amanahkan kepada kita menyampaikan agama dan ajarannya, dan karenanya Allah mengapresiasi mereka dengan memberikan izin kepada mereka untuk memberikan syafaat. Maka Allah menggunakan kata ilaina. Seperti mana ketika Allah mengatakan, laqad khalaqna, kami telah menciptakan,
Karena di sana Allah menyertakan orang tua kita. Allah menyertakan ayah bunda kita, karena benar-benar ayah bunda kita lah yang merupakan rahasia terciptanya kita di muka bumi ini. Kita tadinya tidak ada, kita tadinya hanya ada bagian tubuh ayah kita, bagian tubuh ibu kita, bahkan merupakan rahasia. Merupakan rahasia di dalam tubuh kita, ayah kita. Pada saat kita belum lahir, belum masuk dalam kandungan ibu kita, di mana posisi kita dalam ayah kita, di mana posisi kita dalam ibu kita pun tidak tahu. Dan ayah ibu kita pun juga ada merupakan saripati daripada makanan yang mereka makan. Kita tidak tahu di mana kita posisi kita sebelumnya. Tapi melalui ayah bunda kita, lalu kemudian kita lahir ke dunia, maka Allah menggunakan kata kami ciptakan kalian. Kenapa? Karena melibatkan orang tua kita. Maka dengan demikian dalam beragama ini tidak bisa berpisah dengan para walinya. Sebagaimana dalam kehidupan setiap saat kita, sosial kita, tidak bisa berpisah dengan memuliakan orang tua kita. Jadi dalam kehidupan sosial tidak bisa kita lepas daripada pemuliaan orang tua kita. Dan dalam kehidupan spiritual kita, dalam kehidupan keberagaman kita, tidak bisa kita lepaskan diri kita dari memuliakan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang coba beragama, berkehidupan, lalu melepaskan ikatan jiwanya dengan wali-wali Allah, berarti mohon maaf, yang bersangkutan telah mengklaim, mengangkat dirinya sebagai wali Allah sendiri. Ya Ustaz, jadi dalam arti kata karena wali Allah tadi Rasulullah dan penerusnya itu kan sudah punya kalbun salim. Jadi mereka tuh tajaliannya Allah di muka bumi gitu ya. Jadi betul. Makanya kepada kami kalian kembali itu maksudnya Ustaz ya. Betul gitu, sekali. Ya betul sekali Bu Eri. Syukran Ustaz. Ya sahih. Ya. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz silakan Bu. Ya, afwan Ustaz. Mohon pencerahannya ketika Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam sedang melaksanakan sholat, kan sedang mi'raj ruhani. Kemudian pada saat beliau ruku, beliau menjulurkan tangannya yang memakai cincin kepada peminta-peminta yang ada di sebelah beliau. Nah, bagaimana kedua keadaan ini terjadi pada saat yang bersamaan? Mohon bagaimana korelasinya antara kedua hal itu, Ustaz? Ketika jiwanya sedang bermi'raj, kemudian jasmaninya itu masih terhubung di bumi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Bu Samsa. Ini juga kita sudah singgung sedikit di pertemuan pertama. Ketika kita mengangkat hadis ketika Nabi sholat dan mendengarkan ada bayi yang menangis, lalu kemudian Nabi mempercepat salatnya. Jadi karena ada bayi yang menangis, Nabi mempercepat salatnya. Hadis ini sebetulnya panjang, tapi kita itu hari memuat cuma sepotong saja. Berdasarkan riwayat itu dikatakan setelah selesai salat, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi kamu mempercepat salat? Apakah ada wahyu turun untuk tata cara salat yang baru lagi? Nabi katakan, apa kamu tidak mendengar tadi bayi yang menangis? Ya, kenapa menangis? Sangat mungkin ibunya sedang ada di jemaah kita, sedang ikut bermakmum di salat kita tadinya. Coba apa yang bisa kita tangkap dari sini? Satu tadi cerita Ibu Samsa. Imam Ali menjulurkan tangannya ketika sedang salat. Nabi mempercepat salatnya ketika mendengarkan bayi menangis. Dua kejadian penting ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya hablum minallah dan hablum minannas ini satu kesatuan, terintegrasi. Ya. Jadi hablum minallah kita harusnya justru mempercepat hablum minannas kita, bukan sebaliknya. Hablum minallah tidak boleh menjadi alasan menyebabkan putusnya hablum minannas kita. Sebaliknya juga begitu, aktifnya, intensifnya hablum minallah kita tidak boleh menjadi penyebab lalainya hablum minallah kita. Apa sebabnya? Dalam pandangan Islam kita, hablum minallah, hablum minannas, satu kesatuan, terintegrasi. Seperti itu Bu Samsa. Dan semuanya adalah satu ibadah yang menyeluruh. Jadi tadi yang dilakukan Imam Ali adalah juga sebuah ibadah. Yang dilakukan Nabi mempercepat salatnya ketika mendengarkan bayi menangis, menunjukkan itu adalah bagian daripada ibadah.
dapat kita bayangkan begitu tingginya kemanusiaannya Islam. Dalam keadaan salat pun dia peduli kepada orang yang tidak mampu. Dalam keadaan salat pun dia peduli kepada bayi yang menangis. Dapat kita bayangkan begitu jahatnya Israel sekarang. Bayi-bayi dibunuh sedemikian rupa. Sedangkan Nabi kita, salat saja ibadah kepada Allah, dia percepat salatnya ketika mendengarkan bayi menangis dengan asumsi bahwa ibunya pasti ada salat di belakang sini. Pasti lagi nunggu ibunya sedang salat. Maka apabila Nabi justru memperpanjang salatnya, apa hakikatnya? Menzalimi bayi tersebut. Salat tidak boleh menjadi alat untuk menzalimi orang yang lemah. Seperti mana tadi Imam Ali, ketika peminta-minta itu datang minta kepadanya, pasti Imam Ali dalam pikirannya dia butuh, dan tidak boleh salat menjadi alat untuk memperpanjang penderitaan orang seperti itu. Ini luar biasa besar-besar. Jadi Islam kita adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apa sebabnya? Karena semuanya adalah merupakan, seperti dikatakan Ibu Haidah tadi, tajalli daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak bisa melihatnya orang miskin sebagai orang miskin, bayi sebagai bayi. Tapi kita melihatnya semuanya sebagai tajalli sempurna daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran Ustaz. Afwan bersama saya. Iya Ustaz. Ini di chat room ada pertanyaan Ustaz. Ya baik, kita mau buka chat ya. Ini dari Pak Mirza dulu ya. Ya. Pak Mirza atau Bu Mirza ini? Ya. Pak Mirza atau Bu Jadi, Mirza? ya? Yes, kurang tahu juga saya Ustaz Ahwan. Ya mungkin kita. Jadi dari Pak Mirza atau Bu Mirza tentang pertanyaan bagaimana jika ego sudah menjadi bagian hidup dan seakan false self dari palsu sudah menguasai diri palsu sudah menguasai lama tubuh seseorang. Ya, sementara yang dikuasai tidak pernah sadar. Ya, pertanyaannya doa apakah yang diterima oleh Allah untuk kesembuhan yang bersangkutan? Ya, kalau saya sih sarankan orang seperti ini Pak Mirza atau Bu Mirza itu rajin baca doa kumail ya, setiap malam Jumat. Dan bukan hanya sekedar baca, tapi renungkan. Kalau perlu itu baca terjemahannya. Bukan hanya kata-kata bahasa Arabnya, karena apalagi kalau kita tidak tahu bahasa Arab nanti kita hilang begitu saja maknanya. Kalau perlu dibaca terjemahannya setelah baca Arabnya, nanti kita akan merasakan itu supaya yang bersangkutan sembuh. Satu ya. Itu adalah yang pintas karena doa. Yang kedua, yang lebih panjang lagi, rajin ikut belajar Al-Quran, tadabbur. Kenapa Al-Quran itu, Pak Mirza, adalah syifa. Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun. Wa nunazzilu, dan kami menurunkan ma huwa syifa'. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'. Kami menurunkan isi Al-Quran itu fungsinya apa? Syifa, penyembuh apa? Penyembuh terhadap penyakit hati yang disebut dengan false self tadi yang dikatakan oleh Pak Mirza tadi. Ya, diri palsu tadi. Ya, itu adalah penyembuh terhadap itu semuanya. Yang kedua, salat apakah yang harus dilakukan untuk mengusir setan atau jin? Sebetulnya tidak ada salat bukan untuk mengusir setan atau jin. Salat tadi kita sudah terangkan adalah menyatukan ego kita dengan ego Allah. Siapa yang salatnya berhasil melepaskan egonya dan menyatu dengan egonya Allah, otomatis setan dan jin lari terbirit-birit. Jadi tidak perlu kita meniatkan salat kita untuk mengusir setan, kita niatkan saja salat kita seperti hakikat salat yang kita bicarakan tadi, otomatis setan dan jin lari terbirit-birit. Kenapa? Karena setan itu menguasai diri kita melalui apa? Melalui ego palsu kita. Ego yang disebut tadi di pertanyaannya Pak Mirza dengan false self itu, diri palsu kita. Jadi kalau diri palsu kita sudah tidak ada, yang ada adalah dirinya, egonya, akunya Allah saja, maka setan tidak akan berani. Makanya di dalam Al-Quran kan dikatakan, ya, apabila kamu diganggu oleh setan, maka fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Maka beristiazalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Berikutnya dari Pak Burhan. Pada umumnya dan pada pandangan saya secara pribadi, ayat-ayat Al-Quran menuntun saya untuk menjadi manusia sesungguhnya dan mengarahkan saya menjadi manusia yang ritualistik menuju ke arah sufistik.
Namun persoalan saya adalah bagaimana untuk menjadikan kehidupan ini seimbang, yaitu ritual yang dijaga dan kehidupan duniawinya juga berjaya. Bagus ini kata-katanya. Jadi ritualnya terjaga dan duniawinya berjaya ya. Dan tidak bergantung kepada pihak musuh yang secara khususnya menguasai dunia dalam segala hal kehidupan. Pertama kita sampaikan bahwa sebetulnya penggunaan kata seimbang dalam Islam kita ini kurang begitu tepat. Karena kalau menggunakan kata seimbang itu maksudnya ada dua hal ya, yang berbeda. Jadi ada dua hal yang berbeda baru kemudian seimbang. Jadi dua entitas. Jadi ada dua entitas yang terpisah baru dikatakan seimbang. Entitas yang diletakkan pada mizan sebelah kiri dan yang satunya lagi pada mizan sebelah kanan. Baru kemudian seimbang. Nah, sedangkan tadi kita bicarakan menjawab pertanyaan Ibu Samsa bahwasanya kehidupan dalam pandangan Al-Quran itu adalah satu kesatuan, terintegrasi, unity. Ya, dia adalah satu kesatuan, integral, holistic, and unity. Seperti itulah kira-kira. Jadi integral, integralistik, kemudian unity, dan holistic. Nah, jadi inilah kehidupan kita. Jadi tidak bisa membedakan. Mana contohnya tadi? Contohnya tadi, Imam Ali dalam keadaan salat mengeluarkan tangannya untuk